Ya, salam alehem di Sem Hamasya. Materi kita pada saat ini ialah kita memasuki kajian remes, di mana kita ketahui bahwa di dalam perjanjian lama menurut agama Yahudi bahwa penafsiran Alkitab itu ada semacam pardes, yaitu pesat, remes, deras, dan sot. Dan kita masuk pada kajian remes, di mana di sini dikatakan bahwa pakaian kulit binatang dari Allah, garment of salvation. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kita masuk ke dalam bahasan yang sungguh menggetarkan hati, satu tahapan studi dari pardes exegesis untuk memahami suatu lambang atau remes, tindakan penyelamatan dari Allah yang pertama, yaitu pada mula pertama Allah menyatakan keselamatan darinya secara tipologis, suatu penggantian atau kematian substitusi, mati dibayar mati, dan kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 17 dan bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Apa arti dari tipologi? Tipologi ialah suatu tipologi dari kata Yunani, yaitu tupos, kadang ditransliterasikan typos, kata dari bahasa Inggris type yang berasal dari logos. Istilah tipologi dalam kekristenan adalah studi tentang tipe-tipe atau prafigur di dalam kitab suci, yaitu suatu penelaahan perjanjian lama yang cermat menyatakan unsur-unsur atau disebut tipe atau antitipenya, suatu studi tentang peristiwa pada perjanjian lama yang mempunyai arti rohani. Dengan kata lain, terdapat penyesuaian di antara berbagai oknum, peristiwa atau hal di dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Studi tentang tipologi membuat catatan sejarah. Kisah-kisah di dalam Alkitab menjadi lebih hidup, lebih berkesan, dan lebih terasa kebenarannya. Tipologi adalah juga sebuah bentuk nubuat tidak langsung, karena kita mungkin saja tidak tahu bahwa ada suatu peristiwa nubuat di dalam perlambangan di dalam perjanjian lama sampai penggenapannya atau antitipenya. Diketahui saat antitype besarnya ada, baru kita bisa melihat ke belakang dan melihat apa yang dimaksud Allah. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa nubuat itu harus merupakan tulisan, perkataan, sehingga identik dengan ramalan. Padahal nubuat tentang Yesus Kristus yang juga mencakup peristiwa dan simbol-simbol lain. Tipologi biasanya memiliki seseorang atau karya
Mesias sebagai tujuannya. Jadi terdapat pola jelas dari paralel motif, tapi tipe dan antitipe memiliki realitas dan arti yang independen. Perjanjian baru adalah pemenuhan dari hal-hal yang diungkap di dalam tipologi pada perjanjian lama. Banyak hal-hal dalam perjanjian lama tersebut yang merupakan tipe atau prafigur dari hal-hal dalam perjanjian baru. Orang-orang dalam perjanjian lama yang terlihat di dalam kisah itu mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka alami tersebut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, termasuk pada catatan kisah pembuatan pakaian dari kulit binatang oleh Allah kepada Adam dan istrinya ini. Pada eksegesis Yahudi, Fardes, Pesat, Remes, Deras, dan Sot adalah kajian. Remes adalah memahami isi Alkitab di dalam makna simbolisnya, memahami arti alegorisnya. Pemakaian ini di luar arti harafiah dari yang tertulis di dalam Alkitab. Tindakan lebih lanjut dari Allah ini aneh, bahwa Dia tidak berkenan dengan cawat-cawat yang dibuat dari Adam dan istrinya, yaitu dari dedaunan tanaman ara, dan kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 7. Pada Kejadian 3 ayat 21, ini Allah memperkenalkan pakaian dari bahan kulit binatang, atau bahasa Ibrani or, dan itu diperkenankannya kepada Adam dan istrinya pasca kejatuhannya ke dalam dosa. Pada bangunan kemah suci atau tabernakel penuh dengan lambang-lambang penutup kemah suci dari kulit binatang. Bisa kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 5, 26 ayat 1 sampai 4. Ini mengingatkan pada pakaian dari kulit binatang yang dikenakan kepada Adam setelah kejatuhannya, sebagai lambang bahwa dosa itu ditutupi hanya dengan kematian, sebab upah dosa adalah mati. Kejadian 2 ayat 17, atau bandingkan Roma 6 ayat 23. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat atau kagarot. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Atau Tamut. Perhatikan bahwa pada hari itu Adam dan istrinya melanggar perintah tersebut dan seharusnya menerima konsekuensi pada hari itu juga, bahwa mereka mati, bukan? Tetapi bagaimana hari itu Adam dan istrinya tidak langsung mati? Baiklah,
kita akan renungkan ini sejenak, sebab pada hari itu juga Allah melakukan tindakan penyelamatan yang pertama kepada Adam, bahwa konsekuensi pelanggaran yang akibatnya atau upahnya adalah mati telah dibayar dengan kematian substitusi yang pertama. Ada darah binatang yang tidak turut berdosa namun dikorbankan untuk membayar konsekuensi kematian itu. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang atau kotnot untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dengan terang itu, penulis Ibrani menegaskan bahwa hukum Taurat menetapkan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sungguh cawat dedaunan ara made in Adam tidak memiliki unsur darah. Itu melambangkan tindakan manusia mencoba memperbaiki perbuatan dosa yang dilakukannya dengan amal ibadah mereka. Upah dosa adalah maut, konsekuensi dosa adalah kematian. Kata Ibrani yang diterjemahkan pakaian atau turik atau kot untuk ayat di atas adalah kutonet, kotnot. Maknanya adalah baju dalam untuk menutup tubuh karena rasa malu sebab aurat yang kelihatan. Kejadian 37 ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah atau ketonet pasim bagi dia. Kejadian pasal 3 memang membedakan jenis pakaiannya dengan pemakaian istilah yang berbeda. Khagor semacam cawat penutup aurat yang dibuat Adam, dan kutonet pakaian yang lebih pantas yang dibuat oleh Allah. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dari terang ini Nabi Yesaya menuliskan pujiannya kepada Allah atas keselamatan yang Dia berikan bagi Israel, sebagaimana dahulu sudah Allah berikan sejak mulanya kepada Adam dan Hawa. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Mazmur 104 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar
Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ayatnya yang kedua, yang berselimutkan terang seperti kain yang membentangkan langit seperti tenda. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-30, ketika Harun dan segala orang yang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Satu Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi ke dunia. Di dalam pelayanannya di dunia, ia menyatakan dirinya dengan kalimat ilahi, akulah, atau di bahasa Yunani ego eimi, Ibrani anihu, terang dunia. Ayat ini paralel dengan Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 yang menulis, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terangnya Tuhan Yesus bukan sekedar klaim di mulutnya. Terangnya dapat dilihat dan dirasakan secara kasat mata ragawi. Tuhan Yesus mengajak secara eksklusif ketiga orang muridnya untuk menjadi saksi. Lihat hukum Taurat tentang hukum diganda saksi. Saksi-saksi itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu Tuhan Yesus berubah menjadi bercahaya dan bertemu dengan Musa dan Elia. Matius 17 ayat 1 sampai 9 di dalam satu peristiwa yang disebut dengan transfigurasi. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Markus 9 ayat 2 sampai 10 mengatakan bahwa pada peristiwa itu pakaian Tuhan Yesus, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Dan Lukas 9 ayat 28 dan 36 menyatakan bahwa rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Transfigurasi itu kemungkinan terjadi pada malam hari sebab pada murid telah tertidur. Lukas 9 ayat 32. Pada malam hari peristiwa itu tampak lebih jelas dan mereka memang bermalam di atas gunung itu, karena baru pada keesokan harinya mereka turun dari gunung itu. Lukas 9 ayat 17. Kitab Kejadian Gema Injil Salib, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
sesungguhnya bicara mengenai Injil salib yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 21 adalah gema Injil mengenai salib yang pertama. Gambaran kematian berdarah dalam menggemakan bahwa nanti ada kematian yang berdarah dari Sang Mesias yang terjadi akibat dosa manusia. Pakaian dari kulit binatang yang menjadi lambang penghapusan dosa dan yang menjadi pakaian keselamatan dan pakaian terang bagi Adam dan istrinya. Ini adalah satu pernyataan simbol dari Allah untuk mengajarkan kepada Adam bahwa ada konsekuensi mati akibat dari tindakan Adam yang melanggar hukum Allah. Ini merupakan tindakan tipologi yang pertama dari Allah untuk menyatakan bahwa dosa itu memiliki konsekuensi mati. Itulah secara singkat dipaparkan mengenai kajian remes di dalam perjanjian lama, di mana kita ketahui bahwa menurut pengakuan orang Yahudi bahwa apabila kita menafsirkan Alkitab maka harus ditafsirkan secara pardes, yaitu pesat, remes, kemudian yang terakhir adalah sot. Jadi nanti dikatakan bahwa penafsiran itu sudah lengkap kalau ditafsirkan secara pesat, remes, deras, dan sot. Dan untuk selanjutnya ke depan kita akan memasuki tafsiran atau kajian deras. Barangkali ini saja secara singkat saya sampaikan agar kita dalam membaca, mempelajari, memahami firman Tuhan bukan sekedar kita membaca seperti koran, surat kabar, tetapi kita hendaknya diarahkan untuk penafsiran-penafsiran, karena ada penafsiran secara pesat yaitu harafiah, penafsiran secara remes, penafsiran secara deras, dan yang terakhir ialah penafsiran secara sot. Mudah-mudahan ya khususnya kepada kita semua hamba-hamba Tuhan di dalam penafsiran Alkitab kita dibimbing oleh Roh Kudus sehingga apa makna daripada firman Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab itu bisa kita mengerti dengan baik. Terima kasih. Salam Aleichem Bisem Hamashiach.